Halo semuanya, balik lagi sama Ivon di sini. Kali ini aku mau berbagi cerita ke kalian gimana keadaan di Malaysia pada saat ini dan gimana cara pemerintahan Malaysia untuk menghandle pada saat situasi sekarang ini. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa mulai tanggal 4 Mei kemarin, pemerintah Malaysia memberlakukan CMCO. CMCO itu adalah Conditional Movement Control Order. Mereka memberlakukan ini karena mereka menilai bahwa kalau MCO diteruskan, maka pemerintahan akan rugi banyak banget dan menghambat perekonomian negara. Makanya mereka memberlakukan CMCO ini. CMCO ini itu mereka memperbolehkan beberapa sektor perekonomian untuk buka. Most of them mereka boleh buka, tapi misalnya kayak sekolah, beauty services, itu mereka masih harus tutup, atau kayak pameran-pameran, wedding fair dan sebagainya itu mereka masih harus tutup. Nah, yang buka itu ya seperti toko pakaian, toko baju yang berhubungan dengan telekomunikasi dan financial services, habis itu pokoknya most of the company itu mereka boleh buka gitu. Tapi mereka harus mengikuti SOP-nya. Kalau mereka nggak mengikuti SOP-nya, mereka harus dipaksakan untuk tutup kembali. Misalnya toko pakaian yang ada di mall, biasa mereka buka dari jam 10 pagi sampai 10 malam. Tetapi dengan adanya CMCO ini mereka hanya boleh buka selama 8 jam. Tapi nggak ditentukan. Misalnya mau buka dari jam 12 sampai jam 8 malam, it's okay. Tapi yang penting 8 jam gitu. Dan juga misalnya perkantoran ya. Kan kayak kita semua udah boleh kembali ke kantor. Mereka pun nggak boleh kayak langsung kayak beraktivitas seperti biasa gitu. Jadi mereka biasanya ada pembagian tim. Misalnya tim A dan tim B. Tim A cuma boleh masuk ke kantor Senin, Rabu, Jumat. Tim B misalnya Selasa, Kamis gitu. Mereka bakal kayak rotate gitu loh. Jadi untuk minimalisir perkumpulan orang banyak, dan mereka mau menghindarin untuk public transport supaya tidak berdesak-desakan seperti biasanya. Nah, kemarin kebetulan aku pergi ke shopping mall untuk beli grocery shopping. Jadi aku akan berbagi cerita ke kalian gimana cara shopping kita masuk ke dalam shopping mall itu. Pertama, pas kita mau masuk ke pintu main gate-nya, kita harus ngantri dulu. Ngantri dengan jarak 1 meter. Selain ngantri, kita harus juga scan dalam arti yang pas kita scan itu kita harus masukin data diri kita kayak nama, nomor telepon gitu. Habis scan, kita bakal dikasih lihat kayak jam yang mereka record itu adalah jam segini. Misalnya Ivon berada di, let's say lah ya, Sunway Pyramid gitu kan. Misalnya jam 3 Ivon ada di Sunway Pyramid. Nah, ini data yang direcord sama mereka. Fungsinya barcode itu untuk apa sih? Aku rasa ya, misalnya kalau pas saat itu ada yang kena, pemerintah bisa dengan gampangnya mengkontak orang-orang yang pada saat itu ada di tempat itu juga gitu. Jadi bisa dicek apakah mereka juga kena COVID atau enggak. Kalau misalnya tanpa barcode, maka pemerintah akan merasa kewalahan untuk men-tracing satu persatu siapa yang ada di sebelahnya, siapa yang ada di sekitarnya. Kan pasti susah kan ya gitu. Setelah kita scan, kita bakal diukur suhu tubuh kita. Oke. Tapi pas kita ngantri itu nggak boleh langsung masuk. Jadi ngantri itu kayak kita harus stop dulu. Pas orangnya udah mulai dikit di dalam mall itu, baru kita boleh masuk lagi. Jadi di depan di setiap pintu-pintu main gate itu pasti ada security-nya untuk jagain itu. Bukan cuma itu aja, pas kita mau masuk toko-toko kecil seperti kayak misalnya Watson, H&M dan sebagainya, kita pun juga harus repeat the same things. Jadi kita harus ngantri, scan ukur suhu tubuh, baru boleh masuk. Selain itu, pas kita di kasir pun kita juga harus ngantri jaga jarak 1 meter dari satu orang ke orang yang lainnya. Makanya aku pun juga pas di shopping mall itu nggak bisa kayak
nggak bisa bebas gitu loh, nggak bisa bebas masuk gitu. Makanya buat aku mending aku masuk ke toko-toko yang memang aku butuh. Kalau nggak butuh mending aku nggak usah masuk gitu. Nah, karena hal ini maka banyak juga yang aku lihat toko-toko itu pada biasanya yang banyak orang jadi sepi, karena mungkin orang-orang misalnya kalau nggak kayak misalnya ada toko sepatu, otomatis nggak semua orang mau masuk toko sepatu kan, yang rame pasti yang bagian grocery shopping. Jadi aku sendiri pun ngerasa ribet banget ya. Nah, makanya dengan adanya hal seperti ini mending lebih baik kita stay at home, keluar jika ada seperlunya saja. Oh ya, satu lagi, tadi baru aja ada announcement kalau pemerintah extend CMCO ini sampai tanggal 9 Juni. Tetapi kalau misalnya angka COVID-19-nya bakal naik lagi, maka CMCO akan dibatalkan dan diubah menjadi MCO balik. Kalau kalian mau tahu tentang MCO, kalian bisa nonton di video sebelumnya ini. Oke. Dan juga walaupun kita udah boleh untuk keluar lebih dari 10 km, tetapi pas nanti hari lebaran pemerintah tidak membenarkan untuk masyarakat muslim untuk balik ke kampungnya atau interstate ya, keluar kota untuk balik ke kampung. Jadi kalau masyarakat muslim harus tetap stay di kotanya masing-masing gitu. Okay, hopefully everything goes well ya, hopefully kita bisa berubah lagi ke kehidupan yang normal, tapi mungkin aku rasa sampai vaksin ditemukan lah ya. For you all, stay safe, take care, stay at home. Mudah-mudahan semuanya ini bisa berlalu dengan cepat dan kita semua bisa back to our normal life. Okay, bye-bye.